Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Bapak Hairul. Apa kabar, Kabar Pak baik, Hairul? alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Terima Amin. kasih sudah datang di kantor kami di Tempo, Ya, Pak. sama-sama Mas Reza. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol, saya akan membacakan profil singkat Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Bapak Hairul. Hairul lahir di Parepare 3 Juni 1964. Beliau adalah Wali Kota Tarakan periode 2019-2024. Visi pemerintah Kota Tarakan adalah mewujudkan Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City. Dan di dalam konsep Smart City terdapat 6 indikator utama, yakni Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Governance, Smart Living, dan Smart Mobility. Pemerintah Kota Tarakan yang dipimpin oleh Dr. Hairul M. Kes berupaya mendorong smart people dengan meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur publik, mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian, serta meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, merupakan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan. Kota Tarakan juga memiliki potensi yang luar biasa karena menjadi lokasi penghasil minyak berkualitas tinggi dan murni atau world purest oil, tambang, dan gas. Di sana juga terdapat kawasan konservasi mangrove dan bekantan, serta merupakan kota 1000 kafe. Lalu bagaimana strategi Wali Kota Tarakan dalam membangun kotanya? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Hairul, untuk tahu lebih jauh programnya sebagai Kepala Daerah. Bapak, terima kasih. Sebagai Wali Kota, Bapak sudah begitu mengenal Kota Tarakan. Apa perubahan signifikan yang terjadi di Kota Tarakan pada masa lalu dan sekarang? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Reza. Jadi kalau kita bandingkan sekarang dengan masa lalu, tentu yang paling pertama kalau kita lihat kan persoalan infrastruktur ya. Ya, Jadi kalau infrastruktur kita saat ini sih baik infrastruktur jalan, terutama juga pendukung pelayanan publik seperti listrik, air, ya, konektivitas dengan telekomunikasi, internet dan sebagainya. Saya kira sekarang tidak ada lagi daerah di Tarakan ini yang mengalami blind spot. Termasuk juga infrastruktur jalan misalnya antar satu wilayah dengan wilayah lain hampir seluruhnya terbuka dan itu menjadi fokus perhatian kita dan menjadi satu di dalam salah satu 16 program unggulan. Yang berikutnya juga kalau kita lihat bandingkan misalnya untuk pelayanan air bersih, karena ini merupakan pelayanan dasar juga. Pelayanan dasar ini kalau kita lihat dulu cakupan air bersih kita baru 43% penduduk yang menggunakan air bersih dari PDAM, sekarang hampir 94%. Jadi signifikan 2 kali lipat lebih ya dari yang dulu. Termasuk juga misalnya untuk penyediaan listrik. Ya, kalau dulu kita suka biar sekarang saya kira malah kita oversupply karena daya yang terus kita kembangkan karena juga bagian dari penunjang. Belum lagi kalau kita melihat memang sekarang pertumbuhan penduduknya pun luar biasa. Dan kalau kita melihat dari indikator makroekonomi kita juga itu sangat tumbuh dengan baik. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 pun Tarakan itu mengalami kontraksi tapi tidak seberat daripada yang dialami nasional maupun daerah kabupaten tetangga dan sebagainya. Bahkan saat ini pertumbuhan ekonomi Tarakan sudah kembali pulih dan sekarang mencapai di angka 6,51%. Jadi jauh di atas pertumbuhan nasional. Termasuk juga kalau kita lihat dari aspek inflasi juga. Padahal inflasi ini sebenarnya kalau kita lihat Tarakan kan semuanya tergantung dari luar. Tetapi kita bisa menekan inflasi ini di angka 3,77% itu jauh di bawah nasional juga. Saya kira hal-hal yang ini yang termasuk IPM kita juga, indeks pembangunan manusia. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang dulu, saya kira ini jauh sekarang ini. Sekarang ini kan pada posisi di 76 lebih dan itu juga di atas daripada standar nasional, karena nasional hanya 72. Jadi saya kira banyak perubahan hal-hal yang kalau kita baik dari pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan sumber daya manusia,
dan juga penyiapan fasilitas publik kita di Tarakan, saya kira alhamdulillah di kurun waktu 3-4 tahun terakhir saya kira itu cukup ada perubahan yang signifikan, dan itu saya kira bisa dirasakan, ditanyakan langsung kepada masyarakat apa yang mereka rasakan selama ini. Itu yang saya lihat yang kita lakukan sekarang, dan termasuk juga penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, penciptaan lapangan pekerjaan juga saya kira tingkat pengangguran di Tarakan pun juga jauh di bawah nasionalnya. Kita hanya sekitar 4%, 4,3 tingkat pengangguran terbuka. Tetapi yang benar-benar orang menganggur sih mudah-mudahan sih hampir tidak ada saya kira. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hairul. Artinya memang secara keseluruhan perubahannya sudah terasa secara signifikan ya Pak, dalam berbagai aspek. Baik Pak, selanjutnya. Pemerintah Kota Tarakan memiliki visi mewujudkan Tarakan sebagai kota yang maju dan sejahtera melalui Smart City, Pak. Nah, sementara Smart City ini terdiri dari ada beberapa indikator. Yang pertama Smart People, ekonomi, environment, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah Kota Tarakan fokus pada Smart City yang mana atau smart yang mana nih Pak dalam indikator tersebut? Bagaimana caranya dan apa tantangan yang dihadapi? Iya, jadi saya mungkin perlu menjelaskan dulu sedikit mengenai Smart City ini, karena dulu kenapa kita ambil tagline Smart City ini, karena pada saat itu, pada saat kita kampanye dulu tahun 2018 itu terjadi kita memasuki revolusi industri 4.0 ya, di mana pada saat itu semuanya kayaknya berubah ini. Jadi semua menggunakan infrastruktur IT dan semua banyak beralih ke IT dan menuju ke Smart City. Hampir seluruh kota-kota di dunia juga sedang mengarah ke Smart City. Dan itulah makanya menjadi satu tagline kami pada saat itu, pada saat memasuki masa kampanye tahun 2018. Nah tadi kalau saya ditanya, dari 6 indikator Smart City yang mana diprioritaskan, saya kira tidak bisa dibuang salah satunya, karena kalau tidak ada salah satunya maka kota ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kota yang smart. Jadi 6 indikator ini adalah bagian yang harus dipenuhi oleh kota-kota di dunia, jadi bukan hanya di Indonesia, kota-kota di dunia kalau ingin menjadi kota yang smart. Karena itu adalah standar Smart City. Jadi 6 kota itu, kalau ditanya yang mana dimulai, tentu memang bahwa kalau kita memang prioritas pertama, dan itu juga ada di dalam 16 program unggulan kita. Satu, Smart People, ini harus kita mulai dari Smart People. Karena bagaimanapun kita harus akui bahwa yang menggerakkan pembangunan adalah manusia. Jadi oleh karena itu sumber daya manusia ini yang harus dibangun terlebih dahulu. Dan banyak negara di dunia ini kalau kita lihat, majunya itu bukan karena sumber daya alam. Semuanya karena sumber daya manusia. Kita menyadari itu. Kalau kita lihat contoh Jepang maju bukan karena sumber daya alam, tapi kan sumber daya manusianya. Eropa, Amerika juga demikian. Itulah juga menjadi kesadaran kita, termasuk kita di Tarakan ini. Oleh karena itu Smart City ini kita mulai dengan titik berat pada pembangunan sumber daya manusia yang pertama. Oleh karena itu anggaran kita banyak kita gelontorkan juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Kalau kita standar nasionalnya bahwa di Undang-Undang Sisdiknas bahwa untuk anggaran pendidikan itu minimal 20%, Tarakan sekarang sudah hampir 30%. Jadi APBD kita itu hampir 30% kita gelontorkan untuk peningkatan dunia pendidikan ini. Baik pendidikan formal, khususnya formal, di luar yang tadi informal. Lalu yang kedua adalah smart economy. Ya. Jadi kalau ingin kota ini maju, tentu juga pertumbuhan ekonominya harus bagus. Jadi smart economy ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dan itu alhamdulillah kita bisa buktikan. Dari awal saya menjabat di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Tarakan itu sebenarnya sempat menyentuh di angka 7,69%. Lalu memang karena COVID 2020, kita agak terjadi kontraksi ekonomi, walaupun tidak sedalam nasional, kita mengalami kontraksi di angka minus 0,78. Tetapi kita cepat pulih. Di tahun 2021, ekonomi kita udah mulai tumbuh di angka 4,02%, dan di 2022 kemarin kita udah mulai tumbuh di angka 6,51%. Jadi saya kira, dan mudah-mudahan prediksi kita 2024, mudah-mudahan kita bisa menyentuh angka 2 digit, ya mungkin di atas 10%. Kalau beberapa investasi yang sedang bergerak sekarang di sana ini, mudah-mudahan itu bisa segera beroperasi pada tahun 2024. Kita bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi Tarakan bisa di angka di atas 2 digit. Lalu berikutnya adalah ciri dari kota smart yang lain itu adalah
smart living, bahwa kota ini memang harus nyaman ditempati oleh semua orang. Oke. Smart living itu ya dilihat dari faktor keamanan. Orang merasa nyaman di tinggal sana, keamanan terjamin, kerukunan terjamin, ya, kesejahteraannya juga terjamin, termasuk juga infrastrukturnya juga memadai, termasuk infrastruktur pelayanan publik. Ya. Oleh karena itu, saya kira ini bagian yang ketiga yang kita juga garap. Bagian yang keempat adalah smart mobility. Jadi smart mobility ini di mana orang gampang untuk mengakses semua pelayanan juga, termasuk gampang bergerak kemana saja. Kalau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya susah, transportasi tidak ada, ya, apa juga hubungan dengan luar daerah juga susah. Ya, saya kira nggak bisa menjadi kota yang smart. Lalu yang berikutnya adalah smart environment. Bahwa bagaimanapun pembangunan ini, pembangunan yang kita rencanakan tetap harus memperhatikan lingkungan. Jadi tidak boleh kita meninggalkan lingkungan itu. Dan yang terakhir ini memang adalah smart governance. Ya, pemerintahan yang transparan, akuntabel, karena inilah bagian yang untuk dalam rangka tadi bagaimana pelayanan publiknya juga bisa diberikan dengan baik. Ya tentu harus didukung oleh smart governance, pemerintahan yang baik, ya. Pemerintahan yang terbuka, yang demokratis, ya, yang transparan, dan itu juga kita bisa buktikan saat ini bahwa indeks persepsi korupsi kita pun juga cukup bagus, ya, termasuk beberapa tahun terakhir, 3 tahun berturut-turut, mudah-mudahan tahun keempat ini bisa juga WTP, wajar tanpa pengecualian, audit BPK, termasuk juga kinerja pemerintahan yang lain. Saya kira banyak yang bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk juga misalnya dari penilaian ombudsman Tarakan juga dari pelayanan-pelayanan yang dinilai itu semuanya itu masuk kategori hijau. Artinya ini bagaimana smart governance juga sedang kita wujudkan bersama-sama. Dan inilah 6 indikator ini saya kira itu harus satu sama lain tidak bisa dilepas, dan ini memang kita berjalan bersama-sama walaupun nanti leadernya ataupun komandonya itu adalah di smart people itu. Karena semua ini tentu akan sangat tergantung dari bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kota Tarakan yang selama sekian tahun ini terus kita bangun, dan itu juga bisa dilihat dari angka IPM kita yang terus meningkat setiap tahun. Seperti itu, Mas Rizal. Oke, baik. Ya. Artinya dari ke-6 indikator itu tidak bisa dipecah secara parsial. Nggak bisa, Pak, saya ya? kira nggak bisa. Betul, jadi harus bersama-sama. Terintegrasi dalam menuju smart city yang baik seperti itu. Baik Pak, selanjutnya Kota Tarakan adalah spot penting di Kalimantan Utara, kita tahu, karena di sini menjadi sentral lalu lintas orang, barang, dan jasa, baik melalui bandara maupun pelabuhan. Nah, bagaimana pemerintah Kota Tarakan memanfaatkan fungsi strategis itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Silakan Pak. Ya, jadi ya saya kira bahwa blessing, ya, sebenarnya blessing berkah ini Tarakan memang karena secara posisi juga memang di Kalimantan Utara itu diberikan posisi yang strategis. Bahkan saya sampaikan bahwa Tarakan ini begitu lahir memang diberikan posisi yang sangat bagus karena kita juga berada di ALKI 2. Jadi alur lalu lintas internasional 2, dan itu alur lalu lintas laut internasional, orang ke Australia, mau ke Jepang, mau ke Cina, ya. Itu semuanya itu lewat perairan Tarakan. Sehingga ini sebuah, saya kira, dan kalau kita lihat negara-negara maju di dunia ini semua itu biasanya itu yang berada di pinggir laut, ya. Dan itulah saya sampaikan bahwa Tarakan ini sebuah dari lahir sudah diberikan anugerah itu, dan itu memang kita eksplorasi secara baik potensi ini. Oleh karena itu kita menyiapkan di Tarakan ini supaya bisa menjadi memang tadi menjadi kota perdagangan, ya, kota perdagangan. Oleh karena itu infrastruktur pelabuhannya kita perbaiki, ya, termasuk juga bandara, termasuk juga infrastruktur transportasi daratnya kita perbaiki, ya, termasuk sistem pelayanannya juga kita perbaiki supaya kota ini menjadi tadi menjadi sentrum atau sentral daripada perdagangan, termasuk juga kota jasa. Jadi kalau di Kalimantan Utara ini memang kota jasa, pelayanan jasanya memang ya sebagian besar memang ada di Tarakan, termasuk rumah sakit rujukannya, termasuk juga universitas negerinya, ya. Dan universitas pun juga sedang kita kembangkan terus supaya bisa tidak hanya bermain di level Kalimantan Utara, Kalimantan dan Kalimantan secara keseluruhan, tetapi juga bisa bermain secara nasional. Dan sekarang saya kira bahwa universitas negeri yang di Tarakan, Universitas Borneo itu juga
mahasiswa juga sudah dari mana-mana dari seluruh Indonesia. Lalu tentu bahwa saya bilang tadi bahwa dukungan infrastruktur publik, jalan, ya air bersih, listrik, telekomunikasi, saya kira juga harus bagus. Oleh karena itulah tentu kita siapkan ini supaya Tarakan bisa menjadi pusat pertumbuhan baru, dan di dalam kota ini juga kita buat area-area namanya kawasan industri. Ya, kawasan industri itu ada 3 kawasan industri yang kita sudah masuk di RT RW kita. Itu ada industri menengah berat, ada industri minapolitan untuk perikanan kelautan, dan juga ada industri kecil dan menengah begitu. Sehingga tentu harapan kita, karena tadi posisi yang bagus, posisi yang strategis, dan juga beberapa infrastruktur memang yang sudah ada yang mendukung. Oleh karena itu kita kembangkanlah kota ini menjadi tadi kota perdagangan, kota jasa, kota industri, kota pariwisata, dan tadi juga supportingnya juga dari pertanian dalam skala kecil. Sehingga dan hasilnya memang kita bisa lihat bahwa dengan demikian memang dengan adanya program yang kita lakukan tadi, menjadikan Tarakan sebagai kota perdagangan, kota jasa, industri, pariwisata, dan juga pertanian dalam skala kecil, ini memang juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru, termasuk juga menjadi semacam magnet tersendiri Tarakan ini untuk wilayah Kaltara khususnya, di mana orang memang pada sering, artinya memang destinasinya itu adalah ke Tarakan seperti itu. Dan itulah juga yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita juga kalau kita lihat tadi dari tahun ke tahun itu juga memang terus meningkat, dan ya, angka kemiskinannya juga tentu ini bisa kita tekan, ya. Jadi angka kemiskinan di Tarakan pun juga bisa kita tekan dengan baik, termasuk tingkat pengangguran tadi yang saya kira juga saat ini posisinya angka pengangguran terbuka sekitar 4%, yaitu jauh di bawah standar nasional. Itu yang kita lakukan, dan saya kira memang potensi tadi itu memang kita arahkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru seperti itu. Baik, Pak. Dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pastinya. Jadi dari potensi itu sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa Tarakan ini adalah kota yang komplit ya Pak. Artinya dari segi infrastruktur, kemudian dari segi geografis dan lain sebagainya itu sangat mendukung sekali untuk meningkatkan perdagangan. Nah, kembali lagi Pak, tak hanya menjadi spot perdagangan dan jasa, kita tahu bahwa kota Tarakan ini juga punya potensi sebagai penghasil minyak Pak, yang berkualitas tinggi tadi. Tambang, gas, lalu kemudian juga ada konservasi mangrove, bekantan, dan juga bahkan dikenal sebagai kota 1000 kafe. Nah, hingga menjadi kota terkaya ke-17 di Indonesia. Nah, mohon di-share ceritanya Pak, bagaimana pemerintah kota Tarakan ini bisa mengelola berbagai potensi tadi, keunggulan yang tadi saya sampaikan, untuk mendatangkan investor. Nah, ini penting. Iya, jadi saya kira bahwa investasi itu akan masuk kalau mereka diberikan ruang yang bagus. Ya, jadi diberikan ruang yang bagus artinya begini, bahwa memang atmosfer untuk berusaha itu diberikan ruang yang bagus. Tentu yang pertama tentu bahwa tadi persoalan infrastruktur. Yang infrastruktur kita perbaiki, jalan. Karena setiap investor yang mau masuk ke Tarakan itu pasti dia tanya, Pak, bagaimana akses jalan ke sana? Bagaimana sumber air bersihnya? Bagaimana pelayanan listriknya? Dan termasuk juga masalah telekomunikasi tadi. Itu mereka berarti penilaian pertama begitu. Yang kedua biasanya yang dia akan lihat itu adalah bagaimana dukungan pemerintah terhadap kemudahan perizinan. Ya, jadi itu juga mereka akan tanya, Pak, kalau kami masuk ke sini, apakah perizinannya bisa dibantu supaya dilakukan percepatan? Itu biasanya. Lalu yang ketiga, yang mereka juga biasa tanyakan tuh bagaimana dengan masalah tanahnya, ya tempat investasi itu. Apakah tidak banyak masalah di sini? Ya. Nah, lalu memang yang keempat kalau mereka misalnya berinvestasi kalau seperti tadi yang berkaitan dengan jasa, apa tuh dia akan lihat daya beli biasanya. Bagaimana daya beli masyarakatnya. Oleh karena itu di awal-awal memang di pemerintahan ini maka kita doronglah perbaikan infrastruktur itu. Dan alhamdulillah saya kira saat ini infrastruktur Tarakan memang cukup memadai untuk itu. Ya. Yang kedua, bagaimana untuk melakukan kemudahan dalam rangka perizinan tadi. Kita sudah sejak 2019, awal saya menjabat itu memang kita garap memang untuk membuat sebuah sistem perizinan terpadu yang
satu pintu tadi dan gampang. Oleh karena itu online semua. Saat ini pun hampir semua perizinan di Tarakan kita online. Jadi masyarakat bisa ngajukan izin dari rumah dan kita jamin dalam 10 menit ya. Itu saya minta kemarin dari mall dan itu kita jadikan dalam satu mall namanya Mall Pelayanan Publik. Jadi perizinan di Mall Pelayanan Publik itu ada beberapa jenis pelayanan yang bisa dapatkan. Semua sudah ada di situ. Ya, baik dari Dukcapilnya, Dinas Pertanahannya, termasuk juga pajaknya, BPJS Kesehatan, tenaga kerja, air bersih, semua di situ dari satu tempat. Perbankannya juga ada, ya. Dan bisa diakses secara online. Ya, kalau memang nanti ada masalah, boleh bertanya langsung ke sana. Tapi dari awal itu bisa dengan online. Dan itu kita target sebenarnya kalau perizinan dan berkasnya lengkap, insya Allah dalam 14 hari izinnya bisa keluar. Kalau yang NIB-nya nomor induk berusaha 10 menit bisa keluar. Jadi itu yang kita lakukan dan saya kira sudah banyak juga pengusaha yang buktikan itu. Oleh karena itulah investasi di Tarakan cukup menggeliat. Ya, sekarang pun juga banyak industri-industri baru termasuk juga dunia usaha baru yang berinvestasi di Tarakan ini. Karena memang kita berusaha untuk memberikan memberikan kemudahan di dalam berinvestasi. Lalu yang ketiga tadi adalah masalah tanah. Oleh karena itulah kita buat di tata ruang wilayah kita itu ada memang kawasan, sehingga jangan sampai ini kawasan industri bergabung dengan kawasan pemukiman dan sebagainya. Oleh karena itu kawasan industri itu memang khusus untuk kawasan industri. Supaya tanahnya juga itu lebih gampang nanti untuk pembebasan dan sebagainya. Sehingga ini yang kita buat juga dan itu sudah sudah kita siapkan. Dan yang keempat itu mengenai daya beli. Ya, kalau daya beli saya kira bisa dilihat dari statistik, saya kira daya beli masyarakat juga cukup bagus. Oleh itulah yang kita berikan kepada calon-calon investor kita, fakta-fakta dan data itu yang kita berikan. Dan memang saya kira selama ini fakta di lapangan bahwa investasi juga cukup banyak yang masuk di Tarakan karena memang beberapa kemudahan-kemudahan yang kita berikan tadi. Saya bilang untuk kita berikan karpet merah untuk seluruh pengusaha ini kalau mau berinvestasi di Tarakan. Karena inilah nanti akan menjadi multiplier effect. Investasi ini nanti untuk multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi, untuk penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sebagainya seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Hairul. Nah, kita beralih ke aspek kesehatan Pak. Ya. Bapak Wali Kota Tarakan juga kan seorang dokter ya. Kita tahu semua bahwa kita melihat kondisi pelayanan kesehatan yang utama bagi masyarakat itu apa saja yang dibutuhkan. Lalu kemudian bagaimana Bapak bisa mewujudkan hal-hal tersebut dan upaya apa saja untuk bisa menekan angka stunting nih Pak yang menjadi bagian dari program nasional. Silakan Pak. Ya, jadi Tarakan ini sebagai kota transit. Ya, saya sampaikan karena tadi posisi strategisnya Tarakan ini menjadi kota transit. Nah, sebuah kota transit ini memang kalau dalam istilah kita itu double burden. Jadi kota yang akan mengalami beban ganda. Ya, di satu sisi bahwa kita mengalami tadi beban ganda untuk melakukan pelayanan-pelayanan kuratif, pengobatan-pengobatan ya dan rehabilitatif. Di sisi yang lain juga promotif preventifnya juga harus kuat. Karena biasanya kota transit itu lebih gampang itu penyakit menular masuk. Karena pergerakan orang yang begitu besar. Seperti tadi kemarin COVID itu dulu waktu terjadi COVID. Yang pertama kena itu Tarakan. Karena kita memang destinasi pertama yang dikunjungi orang dari luar Tarakan. Sehingga itu konsekuensinya bahwa juga kita akan mengalami tadi double burden itu. Jadi kita akan mendapat beban ganda ini. Di satu sisi di kota ini juga karena tadi penduduknya, jadi saya cerita Tarakan itu kalau dilihat luas wilayahnya itu kan hanya 0,3% dari total wilayah Kaltara. Tetapi hampir 40% penduduk Kaltara itu tinggal di Tarakan. Ya, sehingga tadi infrastruktur apapun termasuk infrastruktur pelayanan kesehatannya juga harus bagus. Harus bagus, harus lebih banyak, harus lebih komplit, harus lebih canggih begitu. Oleh karena itu
bahwa pelayanan kuratifnya, pengobatannya pun itu juga harus bagus. Jadi dua ini yang kita kembangkan, bagaimana sistem surveillance-nya itu berjalan dengan baik untuk promotif preventifnya, termasuk juga untuk kuratif rehabilitasi harus bagus. Oleh karena itulah Tarakan itu tadi samping sistem surveillance harus bagus, pelayanan sistem rujukannya juga bagus. Nah, oleh karena itu pusat rujukan kesehatan itu rumah sakit terbesarnya juga ada di Tarakan. Ya. Ya, jadi rumah sakit tipe B, di Tarakan tuh ada rumah sakit tipe B, tipe C, tipe D, sampai dengan klinik itu ada semua di Tarakan. Termasuk juga tadi ada yang pemerintah punya, ada yang swasta. Jadi sangat berkembang. Bahkan beberapa investasi kesehatan rumah sakit juga banyak yang swasta ini mau masuk sekarang di Tarakan. Dan saya kira memang itu harus disiapkan karena memang kita ingin juga Tarakan ini salah satu harapan kita ke depannya juga menjadi center of excellence. Center of excellence di bidang kesehatan. Center of excellence di bidang pendidikan. Jadi harapan kita itu akan menjadi rujukan minimal untuk wilayah Kaltara. Dan kalau bisa juga menjadi rujukan di tingkat nasional. Supaya sistem pelayanan yang baik di pendidikan maupun di bidang kesehatan itu juga harus kita siapkan dengan baik. Dan ini juga yang sudah kita garap selama 4 tahun terakhir ini, dan saya kira beberapa dulu rumah sakit itu kan hanya 2 ya, rumah sakit pemerintah itu hanya 2 dulu, hanya rumah sakit provinsi dan rumah sakit angkatan laut. Sekarang ini sudah ada rumah sakit kota juga sudah ada juga rumah sakit polisi Bayangkara, ada rumah sakit Pertamina, nah, sekarang juga ada rumah sakit swasta. Jadi beberapa rumah sakit swasta juga sudah berdiri di Tarakan ini. Dan ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Kota Tarakan dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan sangat cepat itu. Ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Nah selanjutnya kita masalah stunting. Stunting tadi ya? Ya, kalau masalah stunting, nah ini juga saya kira bahwa kalau kita lihat stunting tahun lalu Tarakan itu saya lihat datanya statistik itu di 2021 kita tuh masih sekitar 25%. Jauh di atas nasional itu 24%, kita 25%. Wah, saya juga sebagai kepala daerah juga cukup malu ini. Kenapa, ada masalah apa? Memang ternyata bahwa itu karena masih efek dari COVID-19 2020 itu. Selama 2 tahun hampir posyandu kita tidak buka ya, sehingga pemantauan tumbuh kembang anak-anak ini tidak dilakukan dengan baik. Dan itulah dampaknya yang kita lihat kemarin di tahun 2021 itu bisa sampai 25%. Dengan berbagai upaya yang kita lakukan, intervensi yang kita lakukan, alhamdulillah kemarin di tahun 2022 ini yang data yang kita dapatkan di tahun 2023, stunting Tarakan itu turun jauh dari 25% menjadi 15,4%. Jadi hampir 10% turunnya itu. Dan ini sebenarnya bukan turun autopilot ya, nggak turun sendiri. Barang ini memang beberapa program yang kita lakukan, salah satunya memang kita melakukan identifikasi. Jadi saya minta dilakukan identifikasi secara lokal di masing-masing itu apa penyebabnya. Karena ternyata penyebab stunting kan macam-macam. Tidak hanya satu, bukan hanya karena persoalan tidak ada yang dimakan. Jadi itu persoalan stunting bukan hanya karena persoalan intake istilah kita. Tapi juga ada persoalan ignorance, ketidaktahuan dari orang tua terhadap pemberian pola makan yang baik. Nah selama ini tidak ada yang membimbing mereka karena memang posyandunya tidak buka selama 2 tahun lebih karena COVID-19. Nah, jadi persoalan yang paling besar kami lihat di Tarakan itu adalah persoalan ketidaktahuan memberikan pola makan kepada anaknya. Nah kalau yang ini kan tentu intervensinya adalah melalui pembimbingan bagaimana cara memberikan pola makan yang bagus. Nah lalu ada juga memang yang kita ketahui yang kedua itu memang karena faktor kemiskinan ya, ada memang tapi tidak banyak. Nah ini memang yang harus disuplai dengan tadi pemberian bantuan ya, bantuan pemberian makanan tambahan kepada anak itu ya supaya asupannya cukup. Nah ini juga kita lakukan. Lalu yang ketiga itu memang ada karena faktor penyakit ya, faktor penyakit ya, baik penyakit menular seperti TBC, ada juga faktor karena penyakit kelainan bawaan. Sehingga ini penyakitnya yang diintervensi. Kalau tidak kan walaupun diberikan asupan yang baik, kalau penyakitnya tidak hilang ya tetap juga akan terjadi. Nah, ini semua intervensi ini kita lakukan bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait. Jadi bukannya dilakukan oleh, mohon maaf, orang kesehatan semata, tapi kita menggerakkan semua. Mulai dari PKK, Dharma Wanita, juga dari TNI Polri juga ikut bergerak semuanya, termasuk perusahaan-perusahaan.
kita bergerak bersama untuk melakukan kegiatan bersama dengan pola yang sudah ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator. Bagaimana untuk melakukan intervensi di masing-masing wilayah itu. Dan alhamdulillah saya kira itu yang saya kira cukup berkontribusi besar di dalam penurunan stunting tadi yang bisa turun sampai di angka 15%, 15,4. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa kita turunkan di bawah 14% ya. Itu karena standar nasional kan 14. Kalau bisa turun di bawah itu, bahkan kalau bisa itu di bawah 10%. Itu sedang kita upayakan. Mudah-mudahan nanti kita lihat hasilnya di tahun 2023 karena sekarang ini semua kelurahan itu kita berikan dana untuk memberikan pemberian makanan tambahan. PMT ada namanya PMT penyuluhan. Nah kalau PMT penyuluhan itu di kelurahan-kelurahan, nah PMT intervensinya itu ada di kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Sehingga ini kolaborasi, jadi untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan. Jadi di kelurahan lebih banyak nanti untuk sistemnya PMT penyuluhan, untuk memberikan pola makan, contoh pola makan yang baik kepada orang tua. Nah sedangkan nanti pola intervensi untuk pengobatannya, rehabilitasi tadi, itu ada di puskesmas dan di rumah sakit. Dan ini kita lakukan bersama dan kita nanti akan lihat hasilnya di tahun 2023, apa yang kita lakukan selama tahun 2022 ini. Termasuk juga kita mengangkat beberapa bapak asuh ya. Bapak asuh itu ya pejabat-pejabat kita lah, Prokopimda kayak Dandim, ya, Kapolri itu angkat sebagai bapak asuh stunting ya. Bapak asuh stunting ini supaya bisa juga menggerakkan seluruh komponen ini. Jadi ada beberapa bapak asuh yang kita angkat tapi dari pejabat-pejabat kita ya, sebenarnya itu juga untuk menjadi motor penggerak di dalam pencegahan dan penanganan stunting itu. Dan itu yang saya kira juga cukup berkontribusi cukup bagus ya di dalam penurunan stunting di Kota Tarakan ini. Jadi setiap elemen ini punya kontribusi ya Pak? Ya, bisa dibilang semua. begitu ya? Semua punya kontribusi. Jadi semua termasuk TNI Polri, bahkan tadi siapa Dandim kita angkat jadi bapak asuh begitu. Jadi dia juga akan menggerakkan semua ininya untuk pencegahan dan penanganan stunting ini. Dan setiap ada kegiatan mereka pun juga itu biasanya selalu juga ada program penanganan stunting itu. Dan saya kira cukup bagus dan itu cukup berhasil saya kira membantu kita dalam penurunan angka stunting di Kota Tarakan. Ini gerakan yang menarik juga nih Pak untuk ditiru begitu. Nah, kita beralih ke bidang pariwisata Pak. Di bidang pariwisata, Kota Tarakan memiliki Pantai Amal, kawasan konservasi mangrove dan bekantan, fasilitas bandara dan pelabuhan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Tarakan agar wisatawan tertarik untuk berkunjung dan nyaman berpelesir di sana, Pak? Ya, jadi memang kalau kita lihat kan Tarakan ini sebenarnya ada 5 wisata yang sedang kita kembangkan, 5 kategori. Satu tadi wisata alam, jadi Pantai Amal itu jadi satu wisata alam, termasuk ada agrowisata. Pantai Amal ini memang dulu terkenal sebagai pantai yang kumuh, ya kumuh. Jadi orang datang ya di situ juga macam-macam lah. Orang jemur ikan, jemur rumput laut, macam-macam. Ya, memang kita luar biasa effortnya untuk menangani ini sejak 2019. Dan itu panjangnya sekitar 2,2 km. Dan kita sudah garap sekarang ini sampai di angka 1,7 km. Jadi tinggal 500 meter lagi nanti sampai di ujung. Nah itu memang ya kita sulap habis-habisan, ya kita benahi infrastrukturnya, kita siapkan supaya menjadi sebuah destinasi yang nyaman buat para wisatawan. Dan memang harapannya itu tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat Tarakan, tapi juga masyarakat Tara dan bahkan juga dari Sabah, Malaysia karena dekat dari tempat kita. Bahkan mungkin nanti juga menjadi harapan kita menjadi destinasi nasional. Itu yang pertama untuk wisata alam. Nah yang kedua itu ada di sana wisata sejarah. Jadi sejarah kalau kita lihat, belajar dari sejarah ini memang bahwa Tarakan ini pecah Perang Dunia Kedua pertama itu di wilayah Asia itu dari Tarakan. Ya oleh karena itu ada sebuah buku pernah diterbitkan yang bunyinya Pearl Harbor Indonesia. Pearl Harbor Indonesia itu Tarakan. Jadi Tarakan Pearl Harbor Indonesia begitu. Nah sekarang ini masih banyak peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua yang bisa kita dapatkan di Tarakan. Ada bunker-bunker, ya senjata-senjata zaman dulu. Ya sebagian ada yang kita simpan di museum, sebagian juga ada di museum alam. Artinya itu tidak bisa dipindah, tetap di alam situ. Tapi kita pelihara sebagai sebuah cagar budaya. Itu kita lagi beberapa tempat itu sudah saya buatkan perwalinya menjadi sebuah cagar budaya.
Itu wisata sejarah. Karena ini wisata sejarah Perang Dunia Kedua itu tidak seluruh Indonesia punya. Betul. Di Indonesia hanya beberapa tempat termasuk mungkin Morotai, ada beberapa lagi tetapi tidak banyak di Indonesia itu. Lalu yang ketiga adalah wisata kuliner. Ini juga Tarakan ini juga sangat terkenal dengan kulinernya. Ada kepiting Tarakan yang sangat terkenal ya, ada juga seafood yang lain, ada kava, macam-macam kuliner juga sangat banyak. Ya, lalu ya tadi dikenal bahwa Tarakan sebagai kota 1000 kafe. Iya. Ya. Nah, karena memang banyak sekali kafe-kafe yang tumbuh sehingga hampir setiap meter kayaknya ada kafe. Makanya kita gelar karena udah kita bingung berapa menghitungnya, kita bilang aja 1000 kafe. Makanya bukannya pun 1000 jalan pengabdian kan begitu ya. Iya, luar biasa. Suka banget dengan 1000. Tapi memang karena memang agak sulit karena banyak sekali. Jadi hampir setiap saat ada tumbuh dan itu dikelola oleh kaum milenial. Jadi anak-anak muda yang mengelola itu. Lalu yang wisata berikutnya adalah wisata budaya. Budaya Tarakan ini kan miniatur Indonesia. Hampir seluruh suku ada di Tarakan. Ya, mulai dari Sumatera sampai ke Papua itu ada di Tarakan. Nah, jadi setiap tahun kita bikin festival budaya seminggu, lalu puncaknya nanti namanya Irau. Irau itu adalah pesta budaya adat Tidung, khas asli orang Tarakan. Jadi itu kita lakukan setiap tahun dan itu menjadi sebuah event, bahkan masuk di 100 event event nasional ya. Jadi masuk event wisata 100 nasional itu. Yang untuk event tadi Irau Tengkayu. Nah, lalu yang terakhir ini memang tadi adalah wisata permainan juga ada di Tarakan. Jadi lengkap sebenarnya Tarakan ini dan saya kira bahwa pengembangan wisata ini menjadi satu bagian yang menjadi fokus kita karena memang tadi dicerita bahwa minyak banyak memang itu dulu. Cerita minyak banyak itu dulu, sekarang tidak banyak lagi. Oleh karena itulah kita beralih sekarang pengembangan Tarakan itu salah satunya adalah ke wisata, perdagangan, jasa ya dan industri. Karena itulah andalan berikutnya untuk kota Tarakan itu. Karena yang tadi minyak dan gas bumi sudah hampir tidak bisa diandalkan lagi karena memang produksinya sudah mulai berkurang karena memang minyak kita ini sudah dikuras sejak ratusan tahun yang lalu, masih zaman Belanda itu ya. Nah, tadi pertanyaannya bahwa tadi masalah wisata ya. Iya. Jadi saya kira itu tadi yang sedang kita wisata Pantai Amal ini yang menjadi satu ikon yang sedang kita kembangkan dan sudah berjalan. Tahap 1 sudah kita buka, mudah-mudahan nanti tahap 2-nya di bulan Juni mungkin kita buka dan setelah itu nanti tahap 3 di akhir tahun. Kita harapannya seperti itu. Sehingga pengembangan wisata ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya Tarakan tetapi juga masyarakat dari luar. Jadi kalau bicara wisata ini paket komplit ya Pak, Ya. wisata alam, Ada. budaya, Lengkap kalau lengkap Tarakan. semua Lengkap, ini. dari Tarakan itu lengkap. Luar biasa, ya. Alam karena memang seperti tadi, ya kita dianugerahi dekat pinggir Pak. Memang kami nggak punya gunung, itu aja. Ya. Kami nggak punya gunung, tapi punya pantai, nggak punya sungai juga. Jadi kalau wilayah Tarakan ini kecil sekali, ya hanya saya bilang 0,33% dari luas wilayah Kaltara, tetapi penduduknya itu hampir 40% ada di penduduk Kaltara hampir ada di Tarakan, ya seperti Luar itu. biasa, luar biasa. Ya. Baik, Pak Herul, kita sudah ada di penghujung acara, tidak terasa. Saya ingin mempersilahkan kepada Bapak untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Bisa juga berupa harapan sebagai wali kota untuk kemajuan kota Tarakan. Silakan Pak. Ya, saya kira bahwa saat ini sedang kita gegap gempita mendengar pembangunan IKN ini. Oleh karena itu kami para wali kota di Kalimantan beberapa waktu yang lalu berkumpul untuk membicarakan apa sih kontribusi masing-masing daerah ya terhadap menopang IKN ini. Jadi artinya kita juga ingin mendapatkan berkah dari pembangunan IKN yang ada di Kalimantan Timur. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa di dalam pengembangan IKN ke depan ini tentu harapan kita kota-kota yang berada di Kalimantan ini, termasuk juga Tarakan yang berada di Kalimantan Utara, harapan kita itu juga menjadi salah satu penopang IKN. Ya mungkin kalau tempat lain bisa untuk pangan, ya, tapi Tarakan karena memang wilayahnya kecil, sempit, ya tentu harapan kita bisa menjadi kota mais mungkin. Jadi untuk konferensi, meeting konferensi dan juga untuk kesenian dan sebagainya. Dan saat ini pun pembangunan infrastruktur ke arah sana juga kita sedang kembangkan semua sehingga nanti mudah-mudahan itu bisa menopang aktivitas tadi
ya aktivitas sesuai harapan kita. Tentu kan kami harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan fasilitasnya. Sehingga harapan kita mudah-mudahan ya dari nanti pemerintah pusat termasuk juga saya kira pihak-pihak terkait ini dalam rangka pengembangan IKN tentu harapannya juga bisa memperhatikan kota-kota yang ada di Kalimantan ya, selain ibu kota negaranya tentu juga kota-kota yang ada sekitarnya. Ya harapan kami ke depan mudah-mudahan nanti ada jembatan penghubung yang selama ini, yang karena Tarakan kan sebuah pulau yang terpisah dari pulau Kalimantan besar, mudah-mudahan ada jembatan yang bisa menghubungkan Tarakan dengan pulau Kalimantan besar sehingga arus transportasi ya, baik transportasi barang, transportasi manusia, itu bisa lebih hebat lagi, sehingga tentu harapannya dengan demikian lengkaplah sebenarnya infrastruktur penghubung atau infrastruktur fisik yang ada di Tarakan ini untuk mendukung pertumbuhan ya, karena tadi ada bandara, ada pelabuhan yang mudah-mudahan juga ada transportasi daratnya juga bisa berkembang, dan itu tidak jauh sebenarnya. Tarakan dengan Pulau Tarakan dengan Pulau Kalimantan besar itu tidak jauh, hanya sekitar 3-4 kilometer barangkali ya, sehingga itu saya kira kalau itu dikembangkan tentu ini akan semakin membuka pertumbuhan di Kota Tarakan. Yang kedua sebenarnya juga mengantisipasi, karena kami melihat memang pertumbuhan penduduknya ini luar biasa. Dari tahun ke tahun itu bertambahnya luar biasa secara signifikan. Sehingga kami menghitung ini 2030 kalau tidak ada antisipasi, ini Tarakan itu udah sumpek juga. Udah penduduknya udah banyak, karena tanahnya nggak melar kita bilang. Tanahnya tetap aja, orangnya yang bertambah terus. Sehingga sekarang ini memang perambahan di mana-mana, termasuk hutan lindung dirambah, kawasan-kawasan misalnya tadi kawasan wilayah pertambangan juga dirambah. Karena tadi memang penduduk bertambah, tanah tidak bertambah. Oleh karena alternatif sebenarnya seperti saat ini ya mungkin konsep seperti Jabotabek ya kan. Jadi mungkin Jakarta ada pengembangan wilayah Bogor, Depok, Tangerang begitu, Bekasi. Termasuk juga sebenarnya Tarakan. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri akan terus berkembang karena di situ infrastrukturnya lebih bagus, lebih lengkap ya. Sehingga tentu masyarakat penduduk akan semakin banyak juga datang ke sana. Sehingga kota ini akan semakin padat, dan ini yang mungkin saya kira perlu diantisipasi dengan kota satelit tadi. Kalau ada katakanlah tadi seperti jembatan, tentu mungkin bisa ada kota satelit di seberang jembatan sana, sehingga penduduk bisa bekerja di Tarakan ya, tetapi tinggalnya di seberang. Itu akan lebih mungkin, dan saya kira itu harus terjadi karena insya Allah ini di mana-mana ini kan ada jembatan. Jadi saya kira hal ini saya kira sesuatu hal yang bisa diwujudkan dan tidak terlalu mahal juga biayanya buat ukuran pemerintah ya, pemerintah pusat khususnya. Sehingga dengan demikian ini akan semakin membuat pertumbuhan kota ini akan semakin bagus. Dan karena seperti tadi, Tarakan ini juga di samping tadi kota perdagangan, kota jasa, industrinya juga sedang berkembang. Ada beberapa industri-industri besar juga sedang masuk di Tarakan ini. Dan itu saya kira akan menambah jumlah tenaga kerja, semakin menambah ini karena gula ini ya semutnya pasti akan semakin banyak datang, dan tentu ini tentu nanti problem terbesarnya adalah di tempat tinggal. Oleh karena itu saya kira ini bagian yang ya harapan kami lah, karena itu tidak mungkin dibiayai dari APBD kota, tentu harapannya itu bisa dibiayai dari APBN mungkinnya, karena itu nanti dalam rangka perkembangan kota Tarakan dan kota-kota kabupaten kota sekitar yang ada di Kalimantan Utara. Saya kira tentu akan perkembangannya lebih cepat kalau ada transportasi daratnya lebih bagus lagi. Konektivitas ya. Konektivitas ya. Luar biasa sekali Pak Heru. Terima kasih atas pernyataan penutupnya. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.